Cerita tenaga kesehatan itu tema Mata Najwa malam ini. Secara khusus juga, Tugu Monas sebagai ikon ibu kota memancarkan cahaya merah putih yang didedikasikan untuk para tenaga kesehatan. Juga mereka pahlawan kesehatan yang gugur saat menjalankan tugas. Salah satunya adalah almarhumah Ninuk Dwi, perawat pertama yang wafat karena COVID-19. Dan saya sudah bersama dengan Syahrul Rahmadi, suami dari almarhumah Ninuk Dwi. Selamat malam, Pak Syahrul. Malam, Mbak Nana. Pak Syahrul, pertama-tama turut berduka cita mendalam atas berpulangnya istri tercinta, Pak Syahrul. Terima kasih, Mbak Nana. Pak Syahrul, jadi almarhumah Ninuk ini perawat pertama yang wafat ketika pandemi ini melanda negeri. Bagaimana awalnya ceritanya yang bisa Pak Syahrul bagi ke kami? Awal bulan Maret itu almarhum mulai mengeluh sakit. Pak Arul, tadi kita dengarkan ada program Pemprov DKI Jakarta, biaya pendidikan untuk putra-putri Pak Arul akan ditanggung beasiswa sampai kuliah, Pak Arul. Kemudian juga ada tunjangan dari Pemprov DKI Jakarta sebesar 242 juta. Adakah lagi sesuatu yang ingin disampaikan? Saya tahu Pak Arul sudah sempat tes swab, tapi hasilnya belum keluar. Tes itu dilakukan oleh Satgas Pusat ya Pak, Balitbangkes. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan mengenai itu? Saya berharap kepada Satgas yang bertugas waktu itu mengambil hasil tes saya, hasil swab saya. Saya tuh 8 orang Mbak Nana saat itu. Kita diambil swab, saya, keluarga inti, anak-anak, pengasuh di rumah, ibu mertua, adik ipar gitu kan. Termasuk salah satu dokter yang bertugas, yang praktek dekat rumah sebelum almarhum berangkat ke RSCM, kan kita sempat tes juga. Sampai saat ini saya pastikan saya belum menerima hasil tes yang swab yang diambil di Puskesmas Desa Sukajaya. Sampai sekarang. Okay. Bahkan saya, Mbak Nana, efeknya, sampai sekarang saya belum bisa bekerja, Mbak Nana. Saya belum bisa bekerja. Jadi perusahaan itu minta hasil laboratoriumnya gitu, seperti apa. Akhirnya karena untuk menenangkan masyarakat, teman-teman saya di lingkungan, akhirnya saya berinisiatif minta surat keterangan sehat dari Puskesmas. Karena imbasnya luar biasa, Mbak Nana. Setelah kejadian almarhum, ini satu gang saya pastikan ini mereka di off kerjanya selama 14 hari. Karena mereka tuh takziah ke rumah saya, menyolatkan almarhum, ikut memakamkan almarhum. Akhirnya mereka tuh di stop kerjanya 14 hari, isolasi diri mandiri. Jadi tesnya sudah diambil oleh Balitbangkes, tapi sampai sekarang sudah 40 hari tidak ada. Baik, nanti kita harus break dulu. Nanti saya akan tanyakan apakah ada solusi yang bisa diberikan, walaupun bukan Balitbangkes, tapi karena ada Pak Gubernur, jadi saya akan minta solusinya dari Pak Gubernur. Mas Anies, tadi Pak Arul sudah diambil tesnya oleh Balitbang, Satgas Pusat, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya sehingga akhirnya tidak bisa bekerja sudah 40 hari. Apa yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah? Gini, besok saya akan langsung kirim tim untuk melakukan swab pada Pak Arul dan keluarga. Kemudian sesegera mungkin bisa dapat hasilnya. Insya Allah dalam 1 hari bisa dapat hasilnya. Sehingga penderitaan ini sudah cukup. Ini ya, kalau kita tadi mendengar ceritanya Pak Arul, sebesar apapun santunannya, sebesar apapun rupiah yang diberikan, jaminan apapun, tidak bisa menggantikan hilangnya istri, hilangnya ibu. Jadi saya ingin sampaikan di sini, semua yang kita mau kerjakan untuk para tenaga medis itu tidak akan pernah cukup untuk mengganti hilangnya sebuah nyawa. Tidak akan pernah cukup. Ya. Betul-betul tidak pernah cukup. Jadi sekarang ketika saya mendengar tadi, meskipun bukan kami yang menyelenggarakan, tapi udah kami ambil alih. Kita akan besok saya akan kirim tim untuk melakukan swab test kepada beliau dan keluarganya, dan kemudian sehari kemudian dapat hasilnya. Dengan begitu mereka bisa kembali beraktivitas. Sudah cukup penderitaan ini. Saya tadi mendengar ini rasanya miris sekali, Nana. Ini tidak boleh terjadi. Dan saya ingin ingatkan pada kita semua, jangan sampai terjadi lagi. Terima kasih Gubernur DKI Jakarta.